Demonstrasi kontekstual Modul 1.4 Budaya Positif Praktik Segitiga Restitusi dipersembahkan oleh Emi Widayanti dari SMK Negeri 6 Semarang, calon guru penggerak Angkatan 7, Kota Semarang. Penerapan disiplin positif dengan menggunakan segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. 3 langkah segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. 2. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia. 3. Menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah dicapai dan tingkah laku yang salah telah tervalidasi, maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Penerapan segitiga restitusi. Kasus 1. Siswa bermain HP di dalam kelas pada saat kegiatan pembelajaran bahasa Jawa. Nak, tadi Ibu lihat kamu sedang asik bermain game di dalam kelas saat pelajaran bahasa Jawa. Mengapa hal itu bisa kamu lakukan? Iya Bu, maaf. Tadi saya ngantuk dan bosan saat jam pelajaran bahasa Jawa. Makanya saya bermain game agar tidak ngantuk dan bosan. Ada hal lain yang ingin kamu sampaikan? Saya sebenarnya tidak ada niatan untuk bermain game Bu, Tapi kenapa? tadi saya dicat teman diajak untuk bermain game karena teman saya sedang jam kosong. Adel, apa kamu tahu kalau kamu dalam masalah sekarang? Iya Bu. Baiklah, Ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang bersalah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama. Berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan itu ada alasannya kan? Pasti seru ya bermain game sehingga bisa menghilangkan rasa kantuk dan kebosanan. Iya Bu. Ya, tadi Ibu bisa melihat kalau tadi kamu kelihatannya seru sekali main gamenya. Tetapi yang kamu lakukan itu mengganggu kenyamanan dan konsentrasi belajar teman-temanmu di kelas. Karena mereka terganggu dengan bunyi suara game dari HP-mu dan tingkah kamu yang heboh saat bermain game. Iya Bu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Apa yang kita percaya dan mana yang belum kamu tunjukkan. Kita harus menghargai dan menghormati orang lain Bu. Benar sekali, kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kita kembali saat kamu bermain game tadi. Pada saat kamu bermain game tadi, apakah kamu sudah menghargai dan menghormati orang lain dan dirimu sendiri? Belum Bu. Tapi kamu mendapatkan rasa senang. Menurut Ibu, ada cara lain untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kamu? Ya Bu. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Dan apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Iya Bu, saya akan meminta maaf kepada Bu Emi dan teman sekelas. Saya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Saya mohon maaf ya Bu Emi. Baiklah, permohonan maafmu saya terima. Sekarang silakan kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Dan lakukan apa yang sudah kamu sampaikan ke Ibu tadi ya. Iya Bu, saya berjanji. Saya kembali ke kelas dulu ya Bu. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Semoga kelak kamu bisa menjadi orang yang sukses ya. Iya Bu. Penerapan segitiga restitusi. Kasus 2. Cici marah-marah kepada Salma di depan kelas
karena Cici merasa sudah dituduh sebagai tukang fitnah oleh Salma. Siang, Bu. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Sudah beberapa hari Ibu tidak melihat Cici. Kenapa tiba-tiba Cici ke sini? Jengkel saya, Bu. Saya jengkel sekali. Masa saya dibilang tukang fitnah, Bu? Ya saya marah lah. Saya balik ngatain Salma di depan kelas. Jengkel banget. Oh, begitu. Ya, pasti kamu marah dan jengkel. Bu Emi juga akan marah apabila ada yang menuduh seperti itu. Kemudian, pada saat itu, apa yang kamu lakukan? Ya, saya balik ngatain Salma lah, Bu. Jengkel banget. Saya marah-marahin Salma di depan teman-teman yang lain di depan kelas. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, Bu. Masa saya diam saja, Bu? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajar sih mempertahankan harga diri pasti sesuatu yang penting buat kamu. Untung saja kamu tidak melakukan tindakan yang lebih gegabah lagi. Hanya marah-marah saja. Iya, Bu. Untung saya masih bersabar. Dan hanya marah-marah saja. Padahal sudah jengkel banget. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti. Tapi kamu tetap memilih bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak melakukan sesuatu yang lebih parah lagi, kan? Iya, Bu. Nah, sekarang coba lihat lagi tindakan kamu yang marah-marah terhadap Salma di depan kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Tidak lah, Bu. Capek, Bu, jadi orang pemarah. Jadi, kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sangat menghargai dan menghormati orang lain. Mungkin pada saat itu saya sedang emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah, Bu. Iya, Ibu setuju. Kita perlu saling menghargai dan menghormati orang lain. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita lakukan apabila kita sedang marah, kan? Saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri, saya bisa menjadi lebih bersabar. Mengambil waktu sejenak untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Bu. Memperbaiki masalah ini, kamu menjadi orang seperti apa? Saya menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Bu. Dan senantiasa proaktif. Nah, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya, nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Dan apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Iya, Bu. Saya akan meminta maaf kepada Salma dan teman-teman sekelas. Berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan lebih bersabar lagi. Baiklah, sekarang silakan kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Dan lakukan apa yang sudah kamu sampaikan ke Ibu tadi ya. Iya, Bu. Saya berjanji. Saya kembali ke kelas dulu ya, Bu. Terima kasih, Bu Emi. Iya, sama-sama. Semoga kelak kamu bisa menjadi anak yang sukses ya. Iya, Bu. Nama saya Delia Nazwistianingrum, kelas 11 Busana 3 dari SMK Negeri 6 Semarang. Tanggapan saya ketika Bu Emi melakukan praktik segitiga restitusi, yaitu saya merasa Bu Emi memperhatikan saya sehingga ketika saya melakukan kesalahan, Bu Emi tidak memarahi atau menghukum saya. Saya menjadi sadar akan kesalahan saya dan akan memperbaiki kesalahan saya dan juga tidak mengulanginya lagi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Keke Trides Nurgita, kelas 11 Busana 3 dari SMK Negeri 6 Semarang. Tanggapan saya ketika Bu Emi melakukan praktik segitiga restitusi,
Saya merasa bahwa Bu Emi sayang kepada saya karena ketika saya melakukan kesalahan, Bu Emi memberitahu dengan cara baik-baik. Dan itu membuat saya sadar akan kesalahan yang saya lakukan dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia selalu.